Halo sahabat religi, seperti yang kita ketahui, Bapak Suci Paus Fransiskus akan melaksanakan kunjungan apostolik ke beberapa negara di Asia, yaitu Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Rencananya, Bapak Suci akan melaksanakan kunjungan ke Timor Leste pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024 mendatang. Saat ini, kami sedang berada di wilayah Keuskupan Atambua, dan kita akan mewawancarai Uskup-Keuskupan Atambua, Monsinyur Dominikus Saku, terkait ziarah umat Katolik Indonesia di daerah perbatasan Timor Leste yang rencananya akan ikut serta dalam kunjungan Bapak Suci di Timor Leste. Seperti apa informasi yang akan kita dapatkan? Kita simak sama-sama. Seru, pastinya menarik, apalagi. Bersama saya, Ika Sakeng. Selamat pagi, pemirsa dan penonton yang terkasih. Saya Uskup Atambua, Monsinyur Dominikus Saku, menyampaikan 1-2 kebijakan tentang kunjungan Bapak Suci Fransiskus, Paus Fransiskus ke Indonesia dan ke Timor Leste. Yang pertama, kami sudah mensosialisasikan pendaftaran umat Keuskupan Atambua untuk keikutsertaan ke Jakarta. Sampai dengan tanggal penutupan pada bulan Juni lalu, Keuskupan Atambua yang menargetkan untuk mengikutsertakan 80 orang ternyata tidak ada yang mendaftar. Kami menduga kebanyakan umat akan lebih memilih untuk pergi ke Timor Leste. Berdasarkan dugaan itu, kami sebagai kebijakan yang kedua, kami berkomunikasi dengan pihak para uskup di Timor Leste sebagai keuskupan tetangga yang berdekatan dengan perbatasan Timor Leste Indonesia. Informasi-informasi informal kami mendapatkan melalui informasi itu, kita diperkenankan untuk mengikutsertakan jumlah umat 10.000. Dan dalam informasi yang belum terkonfirmasi tetapi sudah disampaikan dari Timor Leste pun, dalam pembicaraan informal kita diminta untuk menyertakan tenaga sukarelawan sebanyak 2.000 orang. Tentang hal ini kami masih akan menyampaikan konfirmasi selanjutnya melalui surat atau utusan resmi yang akan dikirim ke Dili dalam minggu-minggu berikut. Kebijakan yang ketiga, setelah berkomunikasi dengan Kardinal Virgilio di Keuskupan Agung Dili kemarin, hari ini kami akan mengeluarkan surat untuk memulai pendaftaran umat yang ikut serta, sambil kemarin sore setelah melakukan komunikasi ke Dili bersama dengan Bapak Bupati Belo, Dr. Agusta Ulin, kami sudah berkoordinasi tentang hal-hal teknis selanjutnya, tentang jumlah umat yang akan diperkirakan untuk ke sana, dengan urusan imigrasi, dengan urusan transportasi dan logistik, lalu dengan urusan-urusan lain terkait dengan keamanan perjalanan dan keterjaminan umat kita di Timor Leste nanti. Yang terakhir, kemarin sudah dikomunikasikan ke Keuskupan Agung Kupang dan Monsinyur Roni menjawab, Romo Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang sudah mulai melakukan komunikasi ke paroki-paroki untuk melakukan pencatatan atau pendaftaran jumlah umat yang hadir. Demikian 1-2 kebijakan awal yang sudah kami ambil. Respon umat terhadap kedatangan Bapak Suci
yang saya bisa lihat di lingkup umat Keuskupan Atambua, terlebih saudara-saudari kita yang warga dulu Timur Timur dan sekarang menjadi warga Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia, tetapi keturunan mereka itu dari Timor Leste, itu nampak sangat antusias untuk pergi ke sana, dan kami masih akan melihat dalam beberapa hari setelah dikomunikasikan, kalau pendaftarannya cukup banyak akan disertakan dengan segala macam persyaratan. Persyaratan yang ada misalnya yang ke sana memiliki paspor yang masa berlakunya sekurang-kurangnya 6 sampai 9 bulan ke depan dari urusan, sehingga tidak ada kemungkinan untuk orang mengalami kesulitan di bagian keimigrasian. Nah, yang kedua, kami sudah berpikir dan berbicara tentang pembatasan kendaraan. Nah, yang dipikirkan lebih lanjut adalah pembatasan kendaraan roda 2. Jadi kebanyakan kita akan arahkan supaya berangkat ke sana dengan menggunakan kendaraan roda 4 supaya bisa lebih dikurangi, dan yang kedua supaya perlengkapan yang diperlukan itu dapat dibawa dengan lebih memadai. Kalau saya membaca peta kekuatan umat, yang bisa dibaca adalah dari wilayah sekitar pos lintas batas, daerah-daerah yang campuran terbanyak itu adalah warga ex Timor Timur dulu, tetapi yang sudah menjadi warga negara Indonesia, itu semata-mata karena faktor psikologis. Mereka tentu menginginkan bertemu dengan Bapak Sucinya di daerah asal mereka dulu, karena masih mempunyai hubungan kekeluargaan dan seterusnya. Perkiraan saya karena mereka kalau mau ke sana, bisa jadi mereka akan menumpang di keluarga-keluarga mereka yang ada di sana. Sementara yang tidak ada hubungan langsung dengan warga Timor Leste di Dili dan di sekitarnya, kemungkinan mereka akan mempertimbangkan banyak hal, terlebih tentang akomodasi dan urusan-urusan lain yang terkait dengan penginapan. Dalam rangka membayangkan keberangkatan menurut kuota yang diberikan kepada kita, kalau 10.000, tentu satu kebijakan yang kita tempuh adalah berkoordinasi dengan gereja dan pemerintah Timor Leste. Yang kedua, berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah Indonesia yang terkait. PLBN, kemudian imigrasi, keamanan, kepolisian, dan pemerintah daerah. Mereka lah yang akan memfasilitasi, katakanlah kalau mereka diwajibkan untuk yang memiliki paspor, bagaimana pengurusan paspor dipercepat, atau kalau kita hanya menyasar yang sudah mempunyai paspor, kita akan dalam pencatatan pendaftaran ini kita akan melihat kalau umat terlalu banyak yang kesulitan karena misalnya urusan paspor, kita akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi bagaimana mempercepat proses pengurusan paspor. Yang kedua yang biasa dibayangkan, karena ini nanti urusan di perbatasan PLBN itu menyangkut 2 negara. Bagaimana kerjasama di perbatasan supaya urusannya itu seperti satu pintu. Jadi yang kita bisa bayangkan untuk memperlancar di wilayah Indonesia dan di wilayah Timor Leste itu hal yang sama. Sehingga kalau sudah beres dari sini, seharusnya juga sudah bisa beres otomatis di Timor Leste. Nah, ini yang kita harapkan supaya pelayanannya itu dapat diperlancar.
kemungkinan bisa lebih dan bisa kurang sesuai dengan beberapa persyaratan tadi. Kalau nanti yang memiliki paspor lebih dari 10.000, kita akan berkoordinasi dengan Timor Leste. Apakah kuotanya tetap seperti itu atau bisa ditambahkan sesuai dengan animo dari sini. Nah, kita harus menyampaikan kembali ke sana untuk melihat, dikoordinasikan tentang terlebih kesanggupan daya tampung di daerah di tempat perayaan. Karena saya menduga warga Timor Leste pasti akan sangat memadati tempat perayaan. Jadi kalau kita ke sana, saya membayangkan bisa jadi akan dibatasi. Yang kedua, karena kita belum mengetahui berapa banyak umat yang memiliki paspor, dugaan yang kedua bisa jadi tidak memenuhi kuota 10.000. Nanti dalam surat yang dikeluarkan hari ini akan kita informasikan juga tentang kemudahan pelayanan yang bisa dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait. Jadi dalam surat hari ini nomor surat tadi sudah ada dan sebentar lagi surat akan keluar untuk komunikasi awal kita ke paroki-paroki. Karena hari ini pun di Keuskupan Agung Kupang sudah mulai berjalan dengan pendaftaran. Nanti kita masih akan lihat dari Keuskupan Agung Kupang karena juga banyak umat kita di sana dan juga banyak warga Timor Leste yang dulu itu ada di sana, kemungkinan mereka juga mau berpartisipasi. Jadi kita akan lihat, kayak kemarin dalam pembicaraan dengan Bapak Kardinal, saya katakan dalam beberapa hari ke depan kami akan melihat dan menginformasikan sebagai informasi awal. Tentu kita harus atau dengan surat atau dengan utusan yang langsung ke sana untuk mengurus ini. Salah satu persyaratan yang penting bagi umat dan bagi yang berminat untuk ikut serta dalam menyambut dan menyongsong kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus di Dili, Timor Leste adalah orang yang sehat jasmani rohani dengan ketentuan tambahan sanggup berjalan kaki kurang lebih 2 kali 8 kilometer berdasarkan pengalaman dari tempat penginapan atau tempat penampungan ke tempat perayaan. Kurang lebih ada yang lebih dekat itu 5 kilometer dan ada yang lebih jauh 8 kilometer. Bahkan waktu itu ada yang harus berjalan sepanjang 12 kilometer. Jadi kalau itu dikalikan untuk pergi pulang berarti sanggup berjalan sebanyak 2 kali 12 kilometer untuk yang terjauh. Yang menengah itu 2 kali 8 kilometer dan yang terdekat 2 kali 5 kilometer. Berbeda dengan kunjungan mendiang Yohanes Paulus kedua tahun 1989 lalu. Kali ini kita akan berhadapan dengan urusan di luar negeri, yaitu urusan negara Timor Leste. Maka dalam kesepakatan dengan Bapak Bupati Belo akan dikomunikasikan kita semua mengikuti aturan yang berlaku di negara Timor Leste. Kalau dia mengizinkan kita untuk membawa peralatan untuk rekaman dan seterusnya, kita akan mengusahakan. Kalau mereka katakan mereka memfasilitasi, kita akan taat. Termasuk juga nanti urusan pengamanan. Kalau mereka menyanggupi untuk menjaga keamanan dan pengawalan selama perjalanan, kita akan taat kepada aturan yang terjadi di sana, termasuk urusan logistik dan urusan konsumsi.
kalau dibawa lembaga internasional dan mereka tidak mengizinkan untuk membawa konsumsi sendiri, mau tidak mau kita harus mengaturnya dengan cara yang lain. Nah, yang pertama, kami sangat mengharapkan bahwa perjalanan Bapak Suci dimaknai sebagai sebuah kunjungan rohani. Seorang gembala agung tingkat tertinggi di dunia ini, gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus di atas dasar Petrus yaitu Wadas, menyatukan umatnya menjadi suatu kekuatan besar, kekuatan rohani yang berdiri teguh di dalam iman dan kebenaran-kebenaran iman, nilai-nilai iman untuk berkontribusi bagi pengembangan dunia. Yang kedua, kunjungan Bapak Suci juga akan menyadarkan kita tentang kesadaran kemanusiaan. Kunjungan ini saya menanggapi sebagai sebuah kunjungan perdamaian, kunjungan yang bersifat mempersatukan banyak orang. Dan kami di daerah perbatasan ini menanggapi karena kami setiap hari sudah menjalani sebuah kebersamaan. Saya di sini bersama dengan uskup-uskup dari Timor Leste, Keuskupan Agung Dili, Keuskupan Maliana, dan Keuskupan itu kami setiap kali melakukan kontak. Mereka berkunjung ke sini, saya juga banyak kali berkunjung ke sana. Dan kami senantiasa berjuang supaya menjaga wilayah perbatasan menjadi wilayah yang tidak diwarnai oleh konflik, tapi diwarnai oleh persaudaraan sejati. Dan yang ketiga, kami menanggapi kunjungan ini sebagai sebuah kunjungan pemberdayaan kehidupan. Daerah ini, wilayah Nusa Tenggara Timur dan wilayah Timor Leste, kalau saya menangkap situasinya, kita masih berada di yang disebut sekarang itu wilayah dinamakan wilayah 3T. Semoga kunjungan ini membawa nuansa baru bagaimana iman bisa masuk ke dalam dunia dan memberdayakan kehidupan. Kita di keuskupan ini selalu hadir dengan mengupayakan iman yang membawa perubahan, terlebih iman yang kreatif, inovatif, dan produktif untuk membawa umat mengalami kehidupan iman dan kehidupan manusiawi yang lebih bermutu, kehidupan ekonomi yang lebih baik, dan kehidupan dalam bidang sosial juga yang lebih bermartabat. Itu harapan saya untuk kunjungan Bapak Suci kali ini ke wilayah Indonesia, lalu Papua New Guinea, dan ke Timor Leste. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Salve!